Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita masuk ke materi perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana penjelasan rincinya? Jadi perpindahan kalor dapat berlangsung dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Bagaimana penjelasan ketiganya? Kita mulai dari konduksi dulu. Konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui hantaran. Contohnya, ketika kita memanaskan sendok pada ujungnya, lama-kelamaan ujung lain akan terasa panas juga. Bagaimana menentukan jumlah kalor yang mengalir tiap satuan waktu? Jumlah kalor yang dipindahkan tiap satuan waktu sering disebut dengan laju perpindahan kalor. Kita dapat menggunakan persamaan ini. I per delta T, artinya kalor tiap satuan waktu ya. Nah, ini namanya laju perpindahan kalor. Atau kita sebut ini dengan besaran atau itu H, atau laju perpindahan kalor. H sama dengan K A delta T per L. H itu jumlah kalor yang mengalir tiap satuan waktu. K itu koefisien konduksi termal. A itu luas penampang batang ya, delta T perbedaan suhu. L-nya adalah panjang batang. Ka delta T per L. Ini pada konduksi. Seperti apa contoh soalnya? Seperti ini. Batang logam dengan panjang 2 meter. Luas penampangnya 20 cm pangkat 2. Perbedaan suhu keduanya adalah 50 derajat Celcius. Perbedaan suhu kedua ujungnya ya. Jika koefisien konduksi termalnya 0,2 kalori per meter sekon derajat Celcius, maka besar laju perpindahan kalor itu berapa? Kita gunakan persamaan ini ya. H sama dengan Ka delta T per L. K-nya 0,2. A-nya 20 kali 10 pangkat 4. Kita jadikan, ini kan di sini kan cm pangkat 2, jadikan meter pangkat 2. Delta T-nya 50 per L-nya 2, berarti 0,01 kalori per sekon. Kan satuan dari kalor itu kan joule. Kenapa kok pakainya kalori? Nah, lihat kita gunakan yang ada di soal aja. Di soal ini pakainya kalori. Jadi jawaban harusnya kalori juga. Kalau di soal ini joule per meter sekon derajat Celcius, kita juga gunakan joule per sekon hasilnya. Itu. Apakah konveksi berbeda dengan konduksi? Di mana letak perbedaannya? Konveksi adalah perpindahan kalor melalui pergerakan molekul-molekul secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya nih, pergerakan air dalam wadah yang dipanaskan. Air yang sudah panas itu akan bergerak ke bagian atas karena massa jenisnya lebih ringan. Bagaimana menentukan laju aliran kalor secara konveksi? Kita dapat menggunakan persamaan ini. H sama dengan, laju kalor itu H A delta T, H kecil sekarang. Apa H kecil itu? Koefisien konveksi termal. Kalikan luas permukaan, kalikan perbedaan suhunya. Seperti apa contoh soalnya? Seperti ini. Suatu fluida dengan koefisien konveksi termalnya sekian, luas penampangnya 20 cm pangkat 2. Jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dinding lainnya yang suhunya 20. Kedua dinding sejajar. Berapakah besar laju aliran kalor yang dirambatkan? Ya, kita pakai persamaan tadi. H, laju aliran kalor adalah H kecil A kali delta T. Hanya 0,01, hanya 20 kali 10 pangkat 4, jadikan satuan meter kuadrat, dikalikan perubahan suhunya dari 100 ke 20, berapa? 80, gitu ya. Jadi hanya adalah 16 kali 10 pangkat 4 kalori per sekon. Apa perbedaan radiasi dengan konduksi serta konveksi? Jika konveksi dan konduksi itu membutuhkan perantara dalam mengalirkan kalor, maka radiasi itu berbeda karena tidak membutuhkan perantara. Bagaimana menentukan laju aliran kalor pada peristiwa radiasi? Ya, kita dapat menggunakan persamaan ini. Nah, sama ya, Q per delta T. Itu sama dengan E to kalikan A kalikan T pangkat 4. Q itu kalor yang dipancarkan, T-nya suhu mutlak, E itu emisivitas bahan. To ini tetapan Boltzmann ya, nilainya tetap 5,67 kali 10 pangkat 8. Itu luas penampang benda.
Lah, emisivitas bahan itu ditentukan oleh karakteristik benda. Nilainya antara 0 sampai 1. Nilai E sama dengan 1 itu berarti untuk benda yang hitam sempurna. Apa pengertian benda hitam sempurna? Adalah benda yang menyerap semua kalor yang diterimanya. Bukan berarti warnanya hitam ya, tapi pengertian dari benda hitam sempurna adalah benda yang akan menyerap semua kalor yang diterima. Seperti apa contohnya? Ada sebuah lampu pijar menggunakan kawat wolfram dengan luas 1046 meter pangkat 2. Emisivitasnya 0,5. Bola lampu tersebut berpijar pada suhu 1000 Kelvin selama 5 sekon. Besar jumlah energi yang dipancarkan. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini. Q per T sama dengan emisivitas kali tetapan Boltzmann ya, kalikan A luas penampang kali T pangkat 4. T ini dalam satuan Kelvin. Masukkan nilainya, E-nya 0,5, T-nya 5,67 kali 10⁻8, luas penampangnya 10⁻6, suhunya 1000 ya, pangkat 4, karena kan Kelvin. Nah, yang kita cari itu jumlah energinya, bukan laju aliran energi. Maka T di sini waktu ini kita pindahkan ke kanan. T-nya adalah 5 sekon kalikan 5. Berarti jumlah energinya adalah 14,175 kali 10⁻2 Joule. Itulah energi yang dipancarkan.